Hai guys, balik lagi ke channel gue. Hari ini gue mau ngomongin soal sepatu replika. Kalau yang ada di depan gue ini khusus disebutnya adalah UA atau Unauthorized Authentic. Klaimnya adalah dari para penjual, mereka nggak bilang ini adalah barang legit. Kalau misalnya mereka jual UA, mereka kan bilang ini barang UA. Intinya adalah ini diproduksi oleh pabrik yang sama di Cina yang ditunjuk memproduksi Air Jordan, gitu kan. Kita bisa pahami bahwa perusahaan multinasional karena globalisasi sekarang itu kan mereka tidak memproduksi barangnya sendiri di negara asalnya, tapi mencari negara mana yang kira-kira punya pabrikan yang bisa memenuhi standar kualitas mereka di luar negeri, dan itu jadi lebih murah sih hitungannya karena harga tenaga kerja di luar Amerika itu kan jauh lebih murah, terus harga bahan baku juga jauh lebih murah, dan juga peraturannya nggak terlalu, tenaga kerja juga nggak terlalu seketat seperti di Amerika. Itu juga terjadi di produksi sepatu seperti yang kita lihat di depan gue ini, gitu kan. Karena tadinya ini adalah model sepatu Air Jordan 1 Bread 2. Ini gue udah cat karena gue waktu itu beli ini, gue pengen nyoba cat Angelus. Terus gue pikir kalau gue nyoba langsung di sepatu Air Jordan hasilnya jelek dan gagal, kok sayang banget sama sepatunya. Gue udah beli mahal-mahal, terus gue cat ulang, terus hasilnya nggak memuaskan. Tapi ngomongin soal sepatu ini adalah yang gue amazed, kalau dilihat secara sekilas orang nggak bakal tahu kalau ini sepatu UA ya, kecuali orang yang benar-benar teliti dengan produk Air Jordan. Tapi buat orang awam, bahkan gue yang beberapa kali udah beli sepatu Air Jordan pun di Filipina tuh banyak banget pakai sepatu kayak gini, dan gue nggak bisa mastiin kalau gue nggak lihat langsung atau meraba materialnya bahwa yang dia pakai itu asli atau palsu, gitu kan. Karena mereka pakai dengan sangat pede, bahkan masuk ke gerai outletnya Nike, pegawai Nike juga nggak bakal paham gitu kan. Maksudnya kalau nggak lihat bener-bener gitu, diperhatiin gitu, oh ini Air Jordan apa nih, gitu. Karena lu lihat aja dari sisi jahitan nih rapi, terus dari sisi material gue nggak tahu ini kulit asli atau imitasi, tapi tumble letternya tuh bener-bener ini ya, bukan kayak kulit imitasi kayak yang di bagian shorts ini. Kalau di bagian shorts kan kelihatan kalau kulit imitasi, tapi bagian sini itu pas dipencet-pencet gitu, lekukannya itu mirip kayak kulit asli yang dipakai di Air Jordan. Cuman yang membedakan adalah ketika lu bener-bener meneliti barang ini secara seksama gitu, dari mulai pegang, terus lu ngerasain apakah materialnya solid, termasuk juga outsole-nya. Karena kalau yang UA biasanya outsole di bagian sini itu lebih empuk gitu dibandingkan dengan Air Jordan asli. Terus di bagian upper, terus di bagian toe-nya ini juga kalau lihat ini bukan apa ya, kualitas kulit yang oke gitu. Tapi lu bisa bayangin nggak sih, dengan harga yang hampir separohnya dari harga retail, dan dengan harga yang sangat jauh berbeda dari harga resale, lu bisa dapetin sepatu yang bisa dibilang di pasaran itu jadi barang incaran gitu kan. Makanya waktu itu kalau masuk ke forum-forum sepatu atau di Reddit itu orang selalu ada yang promosi bahwa ngapain beli asli, sekarang sepatu UA juga banyak yang lebih bagus sih. Well, bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Kalau menurut gue itu mitos ya, karena pada dasarnya ketika gue pegang ini barang dan gue bandingin dengan sepatu Air Jordan yang asli, materialnya itu emang tetap jauh beda dengan yang asli gitu. Mau dibilang ini menyerupai mungkin, tapi untuk bilang sama, enggak. Sama sekali bullshit, man. Terus dari sisi warna, biasanya sepatu UA itu biasanya agak sedikit miss, meskipun tapi itu harus baru bisa diketahui kalau head to head sama yang asli dengan tipe yang sejenis gitu. Kayak misalnya warna ininya
Merahnya ini mungkin karena pengaruh lighting ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Biasanya lebih gelap, warna putihnya jadi lebih creamy atau nggak putih banget gitu kan. Terus di bagian outsole-nya juga sama. Nah, lu mesti teliti banget nih sebelum beli sepatu gitu kan, karena kan kita nggak tahu. Tapi kebetulan kalau ini sih udah kelihatan palsunya dari bagian yang sini ya, kan ini kelihatan banget ini kulit imitasi. Akhirnya selain ini gue juga dapat juga sepatu UA lain yang kemudian diaku sama penjualnya itu sebagai sepatu yang asli, yaitu adalah Nike Air Jordan Lost and Found. Misalnya lu Google di jadwal rilisan sneakers, sepatu Air Jordan 1 Lost and Found itu tanggal rilisnya diundur dari yang harusnya kalau nggak salah Oktober, habis itu diundur jadi November pertengahan gitu kan. Cuman beberapa YouTuber atau reviewer sepatu itu udah dapat sepatunya lebih dulu gitu kan. Dan kalau gue lihat sih mereka mereview sepatu yang legit ya, maksudnya yang original gitu. Tapi ada beberapa juga waktu gue lihat di TikTok gitu, ada yang ngaku, oh gue dapet nih early unboxing sepatu Air Jordan 1 Lost and Found. Tapi pas gue lihat, nah itu sepatu palsu coy. Makanya gue akhirnya penasaran dan pengen ngebahas itu di sini, bahwa kualitas sepatu UA atau ya lebih bisa sebut sepatu KW kasarannya itu enggak seburuk sepatu KW 10 tahun lalu atau bahkan 3 tahun lalu gitu kan. Mereka udah semakin menyempurnakan teknologinya agar makin mirip dengan sepatu yang asli gitu kan. Dan nggak cuma dari sisi sepatunya, tapi juga dari sisi packagingnya, terus pemilihan fontnya, terus teknologi printingnya juga makin disempurnakan. Ini jadi catatan tersendiri buat gue untuk misalnya waktu gue beli, karena nggak selalu gue bisa beli sepatu itu kan dari retailnya langsung kan, tapi biasanya gue beli resellnya terus di beberapa orang gitu kan. Catatan tersendiri buat gue untuk jadi lebih teliti sih. Nah, gue terima ini itu taunya ini barang palsu pertama karena gue ngeliat dari segi box emang sih mirip banget sama Air Jordan 1 Lost and Found, mulai dari segi printingnya, terus material kardus yang dipakai, terus dimensi kardusnya juga ukurannya sama dengan kardus Air Jordan yang asli gitu kan. Terus waktu gue lihat labelnya ini juga pakai teknologi printing, hurufnya udah pakai teknologi emboss, karena biasanya kalau yang barang yang palsu ya cuma stiker aja, kalau teknik emboss kan kayak huruf timbulnya kerasa gitu. Kalau misalnya lu pernah meneliti kardus Air Jordan yang asli. Terus begitu gue cek, gue ngerasa ada yang janggal karena pas gue raba, ya oke, ini teknik embossnya kerasa. Cuman 1, 2, 3 kali gue raba, kok ada yang aneh ya dengan teknik embossnya kan. Terus di belakang label ini tidak ada tonjolan kecil ataupun semacam seperti kayak plat kecil yang kalau lu raba itu kerasa gitu. Kayak ada satu titik nonjol itu. Nah, beberapa kali gue beli sepatu Jordan baik yang resell ataupun langsung dari retail. Maksudnya retail tuh toko Nike yang ada di Filipina atau bisa langsung dari pabrikannya, karena kadang gue beli lewat apps. Itu selalu ada tonjolan kecil atau semacam kayak plat kecil di belakang label. Terus ciri lain yang kemudian meyakinkan gue bahwa itu adalah barang UA adalah di dus ini tidak ada label sell, kayak label harga kecil warna kuning stiker gitu. Kalau yang di aslinya tuh harusnya ada gitu kan. Tapi belakangan gue lihat di YouTube ada juga yang kemudian sepatu UA yang udah secara sempurna mereplika ciri-ciri dari Air Jordan Lost and Found ini secara keseluruhan, mulai dari kardus, label sell-nya, terus label ukuran, harga, dan juga barcode-nya. Dan juga kalau kita lihat di dalamnya adalah dari material bungkus sepatunya, karena kalau di sepatu Lost and Found yang asli
bungkusnya nggak cuman ini, tapi ada satu bungkus lagi bergambar Michael Jordan, terus kayak ada satu berita atau iklan tentang sepatu Air Jordan 1 pada waktu awal perilisan gitu. Jadi kayak koran-koranan gitu untuk membungkus sepatunya. Nah, pas gue buka, karena gue dapet ini doang, gue jadi makin curiga ini kayaknya bukan barang asli dong. Ternyata bener, karena begitu gue cek sepatunya, kelihatan banget kalau ini kulit imitasi gitu kan. Meskipun secara sekilas kayaknya ini legit ya, original gitu. Tapi begitu gue lihat di sininya, ini apalagi di bawah sinar kayak ini kelihatan kalau ini imitasi banget guys. Tapi lo lihat ya, dari segi logo, capnya perfectly well done. Terus kalau lihat sekilas ini jahitannya juga oke gitu kan. Dan yang gue emas adalah di material labelnya ini, itu tuh setebal dengan material label Air Jordan yang asli. Terus di bagian busa sepatunya ini tuh juga solid gitu, tebel gitu kan. Terus kalau lu lihat di sini, gue gak punya Lost and Found yang asli ya, tapi gue bisa bilang bahwa sepatu UA yang ini tuh begitu dipencet itu balik lagi ke gila gak sih? Tapi satu hal yang kemudian jadi penanda ini sepatu palsu adalah di bagian sini gitu loh. Karena Lost and Found yang asli itu kan tipikalnya adalah tracking letternya ya. Jadi di bagian sini tuh kelihatan banget kayak sepatu kulit yang udah bertahun-tahun dipakai, akhirnya pecah-pecah di sini gitu kan. Nah itu yang jadi ciri khasnya. Sementara kalau yang di sepatu ini nggak kelihatan. Tapi tracking yang di sini tuh kelihatan kalau ini udah hampir sama dengan yang asli sih. Nah, tapi balik lagi, ini gue dapet badge, kalau nggak salah sih badge yang kedua ya. Karena waktu gue lihat ada sepatu Lost and Found badge pertama, dia masih pakai kardus yang hitam dengan logo Nike warna merah kayak Air Jordan biasa. Tapi di bagian sininya itu udah tracking letternya udah mirip sama yang asli. Sementara di batch kedua, dusnya sama, tapi pembungkusnya beda, tracking letternya berkurang, gitu kan. Mungkin karena di penirunya juga dapat informasinya juga sepotong-sepotong ya, karena beberapa kali Nike kan bilang mau rilis tanggal sekian, ditunjukin prototipenya, habis itu diundur, habis itu prototipnya mungkin beda lagi gitu kan. Gue nggak tahu waktu konferensi kayak apa. Nah itu mungkin yang diacu oleh para penirunya. Dan batch yang ketiga yang tadi gue bilang, ada replika yang udah menyempurnakan seperti yang aslinya tuh, dari mulai kertas pembungkusnya sama gitu kan, tracking letternya juga sama gitu kan. Tapi ada satu juga yang kemudian mereka miss tetap, bahwa sepatu Air Jordan Lost and Found yang asli itu cuma dapat 2 laces, hitam sama putih, dan itu nggak dibungkus kayak gini. Kalau ini dapat 3 men, hitam, merah, putih. Dan itu dibungkus. Kalau yang asli, lesnya itu dipasang di sini, hitam putihnya, dan itu nggak dibungkus sama sekali, gitu kan. Terus yang jadi gua agak gregetan adalah mereka itu bisa mereplika bagian dalamnya secara apa ya? Secara baik gitu. Karena biasanya kalau sepatu UA yang asli, waktu gue beli yang ini itu bagian dalamnya itu tipis banget. Tapi ini tuh dari mulai cetakannya itu solid, dan ini tebal banget. Terus di belakangnya itu juga sempet-sempetnya mereka ngecetak dengan bahasa Jerman, sama seperti yang asli. Terus tagnya juga sama. Kalau yang UA biasanya di sininya itu nggak kelihatan huruf Cinanya. Ininya juga sama, nggak jelas. Terus di bagian dalam ya, ini juga sama, jahitannya oke, logonya, embossnya juga oke. Men, ininya lu lihat deh, material yang dipakai cukup solid sih menurut gua. Dan yang menarik adalah insole-nya, mungkin gue rasa pas gue pegang nih, ini tipis banget ya, nggak seperti Air Jordan biasa. Tapi yang bikin gue emes adalah mereka mereplikannya sampai sedetail-detailnya gitu kan.
untuk yang insole-nya ya. Karena di sini biasanya kalau yang insole palsu itu mereka nggak bakal mikirin soal tulisan yang di bawah. Ini sampai ada tulisannya. Sorry, tulisannya apa sih? Dream Cell. Sampai tulisan yang di sini ya, di SC. Terus sablonan Nike Air-nya di bagian sini juga solid. Tebelnya oke. Terus gue garuk-garuk nih nggak cepet hilang gitu kan. Bayangin coba, sepatu UA sekarang itu replika udah sangat mirip dengan yang aslinya dan mereka terus menyempurnakan diri gitu kan. Dan ini yang jadi masalah buat gue juga, karena akhirnya kalau gue harus mau beli di resell kan akhirnya gue juga harus sangat hati-hati. Dan ini juga jadi masalah juga di antara sneakerhead sebenarnya, karena kemudian diskusinya adalah apakah beli sepatu asli itu masih worth it atau enggak, sementara sepatu cerainya udah sangat bagus dan kualitasnya juga hampir sama gitu. Meskipun sebenarnya ya itu kan hampir sama dengan benar-benar sama itu kan beda jauh ya kalau menurut gue. Kita nggak tahu kualitasnya in the long term bagusan mana. Bisa jadi yang sepatu UA karena murah akhirnya beberapa kali mungkin lem-leman solnya udah langsung lebih cepat lepas gitu kan, terus jatahnya juga makin jadi gampang lebih hancur dan lain-lain. Karena lu lihat sendiri aja ini nih, letoy banget gitu kan. Lu bisa satu jari aja. Sepatu Jordan yang asli itu nggak kayak gini gitu. Creasingnya sih menurut gue oke ya, tapi ya gue nggak tahu lagi sih mau ngomong apa ya. Ini kenyataan kalau sepatu UA sekarang tuh emang lebih gila lah dari sisi teknologi. Dan kalau lu lihat di sosial media tuh ada satu video yang ngeliatin pabrikan sepatu tiruan itu ya pakai mesin yang sama, teknik yang sama, quality control yang sama gitu. Meskipun ya tetap aja ada yang miss. Tapi toh sepatu Nike Air Jordan yang asli juga banyak yang miss kan. Maksudnya kualitasnya, quality controlnya juga semakin kesini juga nggak bisa dipastiin gitu. Nggak kayak sepatu Air Jordan zaman dulu gitu kan. Jadi ini sih kira-kira informasi yang ingin gue share ke teman-teman hari ini, bahwa hati-hati kalau mau beli sepatu, terutama yang resell ya, karena ya itu kenyataannya pabrikan sepatu KW atau sepatu replika pun berani untuk mengeluarkan batch 1, 2, 3 untuk terus menyempurnakan produknya gitu kan. Dan makanya gue bilang hati-hati karena kita nggak tahu. Kadang kan penjual ada yang nakal gitu. Ya ada penjual yang jujur kalau bilang ini legit atau UA atau KW gitu kan. Ada sepatu KW dibilang UA, ada sepatu UA dibilang ori. Dan lu harus bayar dengan harga yang dibilang nggak murah juga gitu kan. Gitu. Dengan harga situ ternyata lu bukan dapat sepatu yang original kan, nyesek juga ya, karena harapan lu kan pasti dapat sepatu original gitu kan. Terus pas lu pakai ke sneaker cons misalnya atau masuk ke gerai Nike-nya asli, tiba-tiba ada salah satu mungkin orang yang tahu bahwa itu barang palsu, lu dikiranya emang penyuka barang palsu dan sengaja pakai itu gitu kan. Padahal kan lu nggak tahu kalau lu sendiri kena tipu gitu kan. Oke, sekian dulu dari gua. Kalau misalnya ada komentar, saran atau kritik silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi gue bikin video ini cuman sebagai bentuk edukasi atau sharing informasi, dan gue nggak dukung orang untuk beli barang ilegal atau counterfeit atau beli barang KW. Tapi misalnya ya itu pilihan teman-teman aja sih, tapi secara pribadi gue nggak dukung gitu.